Masih di Kata Sandi, langsung saja saya ingin mengundang sahabat saya nih. Ini sohib berat. Beliau ini pernah menduduki posisi penting bareng-bareng di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2009-2010. Pernah juga aktif di IMI, Ikatan Motor Indonesia, dan resmi dilantik menjadi Menteri Sosial ke-30 dalam Kabinet Indonesia Maju. Kita sambut Bapak Juliari P. Batubara, gua panggilnya Bro Ari. Selamat datang di Kata Sandi. Halo bro. Oke, thank you. Apa kabar? Ganteng. Apa kabar Pak Menteri Horas? Horas, baik Bang Sandi, apa kabar? Apa ganteng aja nih Pak Menteri Makin ini. muda aja Bang Sandi. Ya kita kan lagi pengangguran begini. Bapak juga tambah segar dan saya ingin menggali beberapa informasi dari Pak Menteri. Kabarnya 1,4 juta keluarga di Provinsi Jawa Tengah terima bansos tunai dari Kemensos. Apakah benar Pak? Betul, kurang lebih segitu angkanya. 1,4 juta keluarga sejak bulan April ya Bang Sandi ya. Sampai hari ini, nanti Desember selesai. Jadi sejak April kita memang berikan bansos berupa uang tunai ke 1,4 juta keluarga di Jawa Tengah. Wow, jadi ini memang paling banyak ditunggu oleh masyarakat sekarang di tengah pandemi. Bantuan yang segera datang dari pemerintah hadir tanpa tertunda-tunda bisa mereka nikmati. Kemensos juga telah menyalurkan sebanyak 87,44% dari anggaran perlindungan sosial. Kira-kira meliputi apa aja ini Pak Menteri? Ya, jadi memang programnya itu kita bagi dua ya Bang Sandi ya. Artinya kan sebelum COVID ini kan sebenarnya kita ada program nih. Program yang perlindungan sosial yang sifatnya reguler. Ada dua ya, program PKH, program Keluarga Harapan. Ya itu meneruskan itu yang reguler ya, itu yang program yang lama. Kemudian satu lagi program BPNT, bantuan pangan non tunai. Ya. Biasanya Pak Presiden tuh merefer itu sebagai program sembako, kartu sembako. Ya. Nah itu reguler. Nah begitu mulai COVID tuh bulan April, kita tambah lagi instruksi Bapak Presiden. Intinya warga yang terdampak oleh COVID-19 tentunya yang terdampak ekonominya ya, kita berikan bantuan khusus lah. Nah oleh karena itu makanya ada tadi bantuan sosial tunai untuk warga Jakarta, ada bantuan sosial sembako. Kemudian juga yang terakhir nih 3 bulan terakhir ada yang dapat beras juga 10 juta keluarga. Jadi memang ada kombinasi lah Bang Sandi, ada yang bantuan tunai, sifatnya tunai itu yang di luar Jabodetabek. Ya. Kalau yang di Jabodetabek kita berikan paket sembako. Itu yang banyak diapresiasi dan saya ketemu banyak lapisan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin sempat di Medan juga. Memang bantuan itu yang sangat membantu meringankan beban hidup mereka di tengah-tengah pandemi. Nah, pada pertengahan tahun, Kemensos mulai melakukan penguatan usaha mikro senilai 5 miliar. Nah, apa yang dilakukan dan kira-kira gimana hasilnya hingga saat ini nih Pak Menteri? Jadi gini Bang Sandi, selain fungsi kita untuk program perlindungan sosial, sebenarnya ada juga tanggung jawab kita di Kementerian Sosial tuh namanya pemberdayaan sosial. Itu Direktorat Jenderal sendiri juga. Jadi di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ini ada program namanya kewirausahaan sosial. Social entrepreneur ya? Ya, social entrepreneur. Jadi ini sebenarnya dana hibah Bang Sandi. Oke. Hibah kepada keluarga-keluarga. Nah ini jadi sebenarnya tuh kita sebutnya ini mantan-mantan penerima manfaat yang sebelumnya itu mendapatkan bantuan. Terus mereka naik kelas? Ya naik kelas atau istilah kita graduasi. Graduasi ya? Graduasi karena dinilai keluarga-keluarga ini sebenarnya sudah dalam tanda kutip tidak layak lagi menerima bantuan. Oke. Nah inilah yang kita intervensi, kita berikan dana, variasi ada yang 5 juta, ada yang 20 juta per kelompok. Ini hibah sifatnya. Sifatnya hibah ya? Hibah, kita bukan pinjaman ya.
Jadi kadang-kadang saya suka mengistilahkan ini sebagai ya ini kayak startupnya untuk para keluarga mantan penerima bantuan sosial begitu. Untuk mereka memulai usaha ya. Ya, cuma memang kita lihat juga Bang Sandi, memang kalau mereka ini sudah memulai usahanya, usaha mikro ya, bukan kecil lagi, mungkin usaha mikro, dan kita lihat memang ada prospek, dan mereka adalah dulu pernah kita menjadi peserta program-program bansos kita yang lama, biasanya kita berikan untuk bantuan permodalan mereka. Nah, yang waktu saya pernah temui juga di lapangan dan waktu saya tugas di pemerintahan juga, Pak. Masalah utama itu adalah data. Dan terutama data jika kita ingin memberikan bantuan seperti bantuan usaha mikro ini seperti apa dari segi kriterianya, terus bagaimana memutakhirkan data di saat-saat pandemi ini. Jadi mungkin begini Bang Sandi, saya mau jelasin sedikit. Kita juga tahu bahwa ada kementerian lembaga lain yang sebenarnya tugas dan fungsinya juga adalah melakukan pemberdayaan terhadap UMKM ya. Contoh Kementerian Koperasi UMKM. Oke. Malah itu sebenarnya tugas utama mereka ya. Untuk memberdayakan UMKM dan koperasi. Nah, kalau di Kementerian Sosial tugas pemberdayaan atau fungsi pemberdayaan ini memang strictly itu kita utamakan untuk para keluarga yang pernah menerima bantuan. Jadi kita tidak. Jadi datanya udah terkumpul itu. Datanya ya? sudah ada. Udah ada datanya. Jadi kita tidak mencari-cari lagi keluarga-keluarga baru mana nih yang mau dikasihin bantuan gitu. Tidak seperti itu bisnis modelnya Bang Sandi. Jadi sebenarnya ini keluarga-keluarga yang mungkin beberapa tahun dia keluarga yang prasejahtera yang selama ini mendapat bantuan tetap dari kementerian, dari pemerintah, apakah lewat PKH atau BPNT atau dua-duanya, tapi dia graduasi Bang Sandi. Nah begitu graduasi kita berikan kewirausahaan sosial. Jadi kita nggak nyari-nyari dari nol gitu Bang Sandi. Nah iya, dan mereka juga pasti akan mampu untuk bergerak, memulai usaha, membuka lapangan kerja bagi diri mereka sendiri atau bagi masyarakat yang lain. Dan saya ngelihat bahwa tanggung jawabnya ini sangat berat ya. Sangat-sangat berat. Dan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Kata Siapa? Kata Sandi. Tetap di